akan bisa merasakan kalau orang itu belajar ilmu tasawuf. Maka ketika orang belajar ilmu tasawuf itu yang paling tinggi di dalam ilmu itu adalah la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Kenapa? Tidak ada kalimat yang paling tinggi kecuali la ilaha illallah. Maka orang yang di akhir hayatnya diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang itu masuk ke dalam surga walaupun dosanya seberapa banyak. Ketika dia di akhir hayatnya itu mengakhiri kalimatnya di dalam hatinya, diucapkan lewat mulutnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Maka ada kiai yang ketika punya burung bionya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Kali ini saya ingin menyampaikan poin yang disampaikan oleh seorang ulama peletak dasar rumus, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, yang membuat rumus-rumus ilmu tauhid. Beliau menyampaikan di dalam nazamnya yang jumlahnya ada 144 baris. Di situ sudah mencakup seluruhnya dengan kata-kata yang singkat tapi padat, dan ini juga biasa dilakukan oleh ulama-ulama yang lain. Kali ini pada bait yang kelima yang bunyinya wa ba'du fal ilmu bi aslitini muhattamun yahtaju litabyini. Ini bentuk dari Bahar Rojas, di mana kalau diartikan wa ba'du dan sesudah itu fal ilmu, maka ilmu itu bi aslid dini dengan dasar-dasar agama, muhattamun itu wajib untuk diketahui, penting untuk diketahui, yahtaju litabyini dan perlu untuk dijelaskan. Karena itu Mbah Kiai Soleh Ndarat, siapa Mbah Kiai Soleh Ndarat itu? Mbah Kiai Soleh Ndarat itu adalah salah seorang ulama yang hidup pada tahun 1830, yaitu pada masa Perang Pangeran Diponegoro. Beliau sudah hidup pada saat itu, sudah lahir. Bapaknya bernama Kiai Umar Al-Samarani. Beliau ini adalah seangkatan dengan Mbah Kiai Imam Nawawi Banten, seangkatan dengan Mbah Kiai Khalil Bangkalan, di mana Mbah Kiai Khalil Bangkalan itu adalah gurunya pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, Mbah Kiai Soleh Ndarat itu memiliki seorang murid perempuan, artinya di antara muridnya, santrinya Mbah Kiai Soleh Ndarat itu adalah Raden Ajeng Kartini.
Raden Ajeng Kartini ini belajar Islam kepada Mbah Kiai Soleh Darat. Mbah Kiai Soleh Darat menerjemahkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dalam bahasa Jawa, lalu dipahami oleh Raden Ajeng Kartini. Merasa tentram hatinya ketika membaca Al-Quran itu. Lalu Mbah Kiai Soleh Darat diminta oleh Raden Ajeng Kartini untuk menerjemahkan, menjelaskan semua yang ada di dalam Al-Quran itu ke dalam bahasa Jawa. Dan akhirnya Mbah Kiai Soleh Darat itu menerjemahkan kitab-kitab yang lain itu dalam bahasa Jawa. Termasuk Mbah Kiai Soleh Darat itu memberikan penjelasan kalimat-kalimat rumusan ilmu tauhid yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani itu juga ke dalam bahasa Jawa. Apa judul bukunya? Namanya Sabilul Abid ala Jauhari Tauhid. Itu kitab yang disusun oleh Mbah Kiai Soleh Darat. Dan tidak hanya Mbah Kiai Soleh Darat yang menyusun atau menjelaskan kitab Jauharut Tauhid, termasuk Imam Baijuri yang bukunya ada di hadapan kita ini. Imam Baijuri juga memberikan penjelasan, namanya syarah atau hasyiyah. Beliau memberikan judul namanya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid. Mbah Kiai Soleh Darat menasihatkan kepada kita, seseorang yang beragama Islam itu paling tidak mempelajari 3 ilmu wajib ini. 3 ilmu ini wajib dipelajari. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid ini untuk mempelajari tentang keesaan Allah. Ketika kita nanti beribadah tidak salah lagi. Ketika kita beramal tidak salah lagi karena punya dasar ilmu tauhid. Tetapi ilmu tauhid sendiri tidak cukup, maka harus disertai dengan ilmu syariat. Apa ilmu syariat itu? Bahasa paling gampangnya kita itu adalah ilmu fikih. Maka sholat kalau nggak punya ilmu fikih nanti sholatnya akan berantakan. Maka ada yang sholat yang aneh-aneh karena tidak punya ilmu fikih atau ilmu fikihnya belum paham. Jadi sholatnya sebisanya saja, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah sampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan persis seperti Rasulullah sholat, tapi seperti melihat Rasulullah sholat. Makanya bermacam-macam orang sholat itu. Takbirnya pun berbeda-beda, rukuknya pun berbeda-beda, sujudnya pun berbeda-beda, sesuai yang dia lihat dari orang sebelumnya. Oleh karena itu memahami itu harus bersanad biar benar. Kemudian setelah syariat kita ketahui, syariat bisa kita mengerti, kita punya syariat. Syariat ini kan untuk mengetahui sholat kita ini sah atau tidak sah. Orang sholat sah atau tidak sah itu berdasarkan ilmu fikih. Kalau orang sholat nggak pakai wudhu, jelas nggak sah sholatnya. Ini adalah kajian fikih. Sholat tidak menghadap kiblat, malah sholat menghadap langit, itu tidak sah sholatnya. Orang seperti ini nggak punya ilmu fikih. Nah, kalau fikihnya sudah kuat, tauhidnya sudah kuat, syariatnya sudah kuat, maka melangkah kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini apa? Ilmu tasawuf itu ilmu untuk ngolah hati, menyambungkan diri kita ini kepada Allah. Kalau sholat hatinya nggak nyambung kepada Allah, itu namanya musallin lahin, orang sholat tapi lalai. Maka di dalam ilmu tasawuf orang sholat itu wajib menghadirkan 4, harus dihadirkan 4 ini. Oleh karena itu orang sholat itu harus jujur. Apa ada orang sholat tidak jujur? Ada orang sholat nggak jujur. Mau bukti orang sholat nggak jujur? Ada. Badannya, fisiknya menghadap Allah, tapi hatinya tidak menghadap Allah. Ada seperti itu. Allahu Akbar, ngadap ke kiblat bersama dengan imam. Pas kebetulan baru beli motor, motornya ini baru, lupa ngunci. Akhirnya lagi sholat sebentar-sebentar, hatinya nengokin motornya yang baru tadi. Ini namanya orang sholat tapi tidak jujur. Makanya orang sholat harus jujur.
sebagus-bagusnya orang sholat adalah jujur. Kalau orang jujur di dalamnya sudah pasti ada ikhlas. Orang memang sholatnya ikhlas. Ikhlas itu sholat itu karena Allah, bukan karena yang lain. Itu sholatnya diterima oleh Allah. Syarat sholat diterima Allah adalah ikhlas. Dan ikhlas ini adalah kajian tasawuf. Tetapi ikhlas tidak cukup supaya sholat kita sempurna. Maka di dalam sholat itu harus jujur. Dan jujur itu di dalamnya sudah pasti ikhlas. Kenapa? Sholatnya niatnya adalah karena Allah. Maka badannya dibawa menghadap Allah, rohnya juga dibawa menghadap Allah. Nah, seperti ini yang disebut dengan ikhlas dan jujur. Di dalam jujur ada ikhlas. Maka orang kalau belajar tasawuf tidak boleh meninggalkan syariat, tidak boleh meninggalkan tauhid. Maka tauhid, syariat dan tasawuf itu kata Mbah Kiai Soleh Darat itu yang wajib kita pelajari. Maka ulama-ulama terdahulu itu sudah meletakkan dasar-dasarnya. Ilmu tauhid yang meletakkan dasar-dasarnya ini, yang meletakkan kaidah-kaidahnya ini diantaranya adalah Syekh Ibrahim Al-Laqani yang tadi barusan saya sampaikan. Kemudian kalau ilmu fikih atau syariat itu peletak dasar pertama qawaidul usulnya itu adalah Imam Syafi'i yang disebut dengan usul fikih itu yang pertama menyusun adalah Imam Syafi'i, yang kemudian beliau setelah menyusun usul fikih itu baru menyusun sebuah fikih namanya kitab Al-Um itu disebut dengan Qaulul Jadid. Nah, ulama meletakkan dasar dari tauhid, ulama meletakkan dasar dari syariat, ada yang meletakkan dasar dari tasawuf. Siapa itu? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu juga meletakkan rumus-rumus tasawuf. Di antaranya bunyi rumusnya itu wa min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Itu diantaranya yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Salah satu tanda orang yang bergantung kepada amal adalah ketika dia tergelincir kepada kemaksiatan, ibadahnya menjadi kurang, dekatnya kepada Allah menjadi kurang. Ketika dia terjerumus kepada maksiat lalu jauh dari Allah, orang yang seperti ini pertanda dia bergantung kepada amal, bukan bergantung kepada Allah. Dia tidak meyakini bahwasanya buruk itu juga Allah yang menciptakan, baik itu juga Allah yang menciptakan. Jadi kita makanya harus percaya dengan qada dan qadar Allah, kembali kepada ilmu tauhid. Hadirin yang dirahmati Allah, kali ini saya akan meneruskan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani yang bunyinya wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju litabyini. Ini Syekh Ibrahim Al-Laqani membuat rumusan seperti ini berupa nazam, lalu disyarah oleh Mbah Kiai Soleh Darat, disyarah oleh Imam Baijuri. Tapi di sini Imam Baijuri menyarahnya itu banyak penjelasan dari sisi nahwu. Jadi nanti barangkali banyak yang tidak nyambung apa yang saya sampaikan, karena ini kajiannya adalah kajian ilmu nahwu. Beliau sampaikan qauluhu dan ucapannya Syekh Ibrahim Al-Laqani wa ba'du, tadi kan wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Pertama beliau jelaskan adalah wa ba'du. Apa itu wa ba'du? Bil bina'i 'ala dhammi. Ini dilihat dari sisi ilmu nahwu. Wa ba'du itu mabni pada dhammah, maka dibaca wa ba'du. Du itu dhammah, mabni 'ala dhammi. Ini dari sisi ilmu nahwunya. Jadi wa ba'du ini mabni 'ala dhammi. Tetapi ketika ba'da itu biasanya
merupakan dzaraf. Dzaraf itu pasti ada madrufnya. Contohnya ba'dal maghribi, ba'dal isya'i. Kan itu kan? Ba'dal maghrib apa ba'dal isya? Kan gitu, kita sering nanya gitu. Nah, berarti ada kata-kata sesudah ba'da, itu namanya madruf. Jadi dzarafnya adalah ba'da, madrufnya adalah isya, subuh, zuhur, asar. Jadi wa ba'dal maghribi. Tapi di sini tidak ada ditulis madrubnya, langsung wa ba'du fal ilmu, seakan-akan langsung jawab syaratnya. Jadi di sini beliau sampaikan lihat fil mudhafi ilaihi. Jadi di sini bentuknya adalah mabni pada dhammah. Karena apa? Karena menghilangkan mudhafun ilaihnya. Jadi mudhafun ilaihnya itu dihilangkan. Setelah ba'danya itu dihilangkan. Wa niyatu maknahu, dan tujuan dari maknanya itu tidak dihilangkan, masih ada terkandung di situ. Setelah wa ba'du itu masih ada kata-kata di situ. Apa maksudnya jadi wa ba'du itu? Wa takdiru, dan diperkirakan yang dimaksud wa ba'du, sesudahnya wa ba'du yang disembunyikan itu tadi adalah wa ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Jadi setelah wa ba'du itu sesungguhnya ada mudhafun ilaihnya, ada sandarannya. Cuman sandarannya disembunyikan atau dihilangkan. Yang diperkirakan yang dihilangkan itu adalah wa ba'dal basmalati. Jadi beliau ingin menyampaikan wa ba'dal basmalati, setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, walhamdalati, dan setelah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah membaca sholawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan setelah mengucapkan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa hizbihi, dan orang-orang yang mengikutinya. Baru fal ilmu bi asli dini, baru menyampaikan seperti itu. Jadi ada kata-kata yang dihilangkan setelah wa ba'du. Yang dihilangkan itu adalah itu tadi, basmalati walhamdalati wassalati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa hizbihi. Wa yahtamilu ayyakuna bin nasbi min ghairi tanwinin. Ada juga ba'du itu bukan ba'du, tapi dia adalah mansub. Mansub itu dalam ilmu nahwu itu artinya berbaris fathah. Berbaris fathah kalau anak-anak sekarang itu artinya berbaris fathah atau berbaris atas. Itu kalau orang belajar ngaji dengan Iqra itu berbaris atas gitu. Itu namanya mansub. Jadi mansub itu tandanya salah satunya adalah berbaris fathah. Ghairu tanwinin, di sini tidak ada tanwin. Jadi bukan wa ba'du tapi wa ba'da. Bukan wa ba'du. Aslinya begitu. Lihat fi mudhafi ilaihi, dengan menyembunyikan mudhaf ilaih juga, wa niyatu lafdhihi, dan tetapi lafadz niat itu masih digunakan. Apa itu? Yaitu tadi wa ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa hizbihi, itu yang dihilangkan setelah ba'da. Lakinnal masyhuru alal alsinatil awwali, ada yang mengatakan ba'du, ada yang mengatakan ba'da. Tetapi dalam hal ini yang paling masyhur adalah lesan yang pertama. Apa itu lesan yang pertama? Yaitu ucapan wa ba'du. Jadi ba'du itu yang lebih masyhur. Wahia kalimatun yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila uslubin ukhra. Wa ba'du itu apa sih? Wa ba'du itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk memindahkan satu susunan ke susunan yang lain. Maksudnya susunan kalimat mau pindah ke susunan lain itu kita nyebut dengan wa ba'du. Makanya kita sering ketika khotib di hari Jumat itu kan menyebutkan begini. Setelah mengucapkan memuji Allah, kemudian membaca sholawat dan salam, setelah itu baru khotib menyampaikan amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullah. Amma ba'du itu untuk menyekat antara
kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Di sini ini gunanya dari amma ba'du. Maka dikatakan di sini untuk memindahkan antara satu uslub ke uslub yang lain. Uslub itu susunan kata. Ai min nau'in minal kalami ila nau'in akhar, atau untuk memindahkan dari bentuk ucapan yang satu kepada ucapan yang lain. Itu tadi ketika yang pertama muji Allah, kemudian terus membaca sholawat, setelah itu baru amma ba'du, baru wasiat taqwa, fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Itu artinya pindah dari satu kalam ke kalam berikutnya. Wan nau'ul muntaqal minhu wa wal basmalatu, dan sesuatu yang ditinggalkan atau dilepaskan dari kata waba'du tadi itu adalah al-basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa ma ba'daha, dan sesudahnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baca sholawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya, baru waba'du. Wal muntaqalu ilaihi wa bayanu sababil hamili ala ta'lifi, kemudian menginjak atau pindah ke isi karangan atau isi susunan kitabnya, yaitu fal ilmu bi asrid dini. Jadi wa ba'du terus pindah fal ilmu bi asrid dini. Tetapi sebelum wa ba'du itu ada yang dihilangkan tadi, wa ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa hizbihi, baru fal ilmu bi asriddini. Maka ilmu dengan dasar-dasar agama muhattamun itu penting, itu wajib untuk diketahui, yahtaju litabyini, dan perlu penjelasan. Oleh karena itu untuk memahami ilmu agama itu perlu dengan bimbingan guru mursyid. Kalau langsung terjemahannya khawatir tersesat, karena terjemahan itu tidak menggambarkan secara penuh apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Karena yang tahu isi Al-Quran adalah Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat setelah diajari oleh Rasulullah tentang Al-Quran dan paham semuanya, baru mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in begitu belajar kepada sahabat, paham semuanya, ngajarkannya kepada muridnya, tabi'in, kemudian paham Al-Quran, paham hadis yang diajarkan oleh gurunya tadi, baru mengajarkan ke muridnya, muridnya ngajarkan ke muridnya, sampai kepada guru kita yang mengajari kita. Maka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis itu harus bersanad biar selamat. Kalau tidak nanti banyak yang tersesat. Wa asluasani, dan dasarnya yang kedua wa ba'du itu adalah amma ba'du. Jadi asalnya dari wa ba'du itu adalah amma ba'du. Tadi yang saya sampaikan ketika khatib naik ke atas mimbar setelah menyampaikan muqaddimahnya, mau menyampaikan wasiat dakwah, amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Ini asalnya adalah amma ba'du, boleh dibaca wa ba'du. Bidalili luzumil fa'i fi haiziha ghaliban. Ini dasarnya adalah dengan meletakkan fa, yaitu arti asalnya adalah fa ba'du. Jadi yang paling dominan adalah sebetulnya itu dengan wajibnya atau dengan keharusannya meletakkan fa pada ba'du. Wa hadzal aslu huwa sunnatu. Dasar yang seperti ini yang kita membaca amma ba'du itu tadi adalah as-sunnatu, itu adalah sunnah Nabi. Artinya apa? Rasulullah itu kalau berkhutbah itu sering menggunakan amma ba'du. Rasulullah ketika menyampaikan surat, itu suratnya setelah diawali memuji Allah dan seterusnya, baru diikuti dengan amma ba'du. Maka orang yang berbicara lalu diikuti dengan amma ba'du berarti itu adalah mengikuti sunnah. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti biha fi khutabihi wa murasalatihi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di setiap khutbahnya dan ketika mengirim surat itu juga diawali atau diselingi, dipisahkan dengan kata-kata amma ba'du. Wasahha, dan benar annahu sallallahu alaihi wasallam khotbah faqala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah. Ketika Rasulullah berkhutbah itu membaca amma ba'du. Itu Rasulullah membaca amma ba'du. Maka kita ketika khotib naik ke atas mimbar itu perlu kita ingatkan kalau tidak membaca amma ba'du, karena itu adalah sunnah Rasul, bukan wajib tapi sunnah Rasul. Itu artinya yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu sering dilakukan oleh Rasulullah, maka kita pun juga melakukan seperti itu. Fal aslul asili, dan dasar yang mendasar, artinya dasar yang pertama dari kata-kata wa ba'du kemudian amma ba'du itu tadi, mahma yakun min syai'in ba'du. Jadi asalnya dari wa ba'du itu adalah amma ba'du, asal dari amma ba'du itu adalah mahma yakun min syai'in ba'du. Itu aslinya. Jadi kata-kata amma ba'du itu aslinya itu adalah mahma yakun min syai'in ba'du. Itu aslinya. Fa mahma, maka kata-kata mahma di sini, mahma yakun min syai'in ba'du ini, kata-kata mahmanya, bagian mahmanya ismu syartin mubtadaan. Ini kalau dilihat dari segi ilmu nahwu, itu mahma itu namanya ismu syartin mubtadaan, isim syarat yang menjadi mubtada. Isim syarat itu nanti ada khobar syarat. Isim syarat ada khobar syarat. Fi'il syarat ada khobar syarat juga. Contoh, misalnya ada orang mengatakan in taqra tafham. Jadi in taqra itu namanya fi'il syarat. Tafham, niscaya kamu paham. In taqra, bila kamu membaca. Tafham, niscaya kamu paham. Jadi syaratnya paham adalah membaca. Itu in taqra tafham. Kalau tidak membaca, tidak mendengar, membaca itu ya bisa dengan mata, bisa dengan telinga. Membaca dengan telinga artinya mendengar. Mendengar bisa juga paham. Syaratnya adalah begitu. Kalau kita tidak mendengar dengan telinga, tidak membaca dengan mata, maka kita tidak akan paham. Makanya in tasma tafham, bila kamu mendengar niscaya kamu paham. Ini namanya isim syarat atau fi'il syarat. Yang di sini mahma di sini adalah bentuk dari isim syarat. Wa yakun, setelah mahma kan ada kata-kata yakun tadi. Mahma yakun min syai'in ba'du, mahma yakun. Yakun ini adalah fi'il syarat. Fi'il syarat wawa mudhari'un, dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il itu kan ada dua yang aslinya, tapi sebetulnya fi'il itu ada tiga. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Walaupun ada fi'il nahyi, itu adalah masih fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu artinya kata kerja lampau. Fi'il mudhari' itu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Fi'il amr itu kata kerja untuk yang akan datang. Maka dikatakan fi'il madhi itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli syai'in fi zamanin madin. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang menghasilkan satu pekerjaan tapi kemarin terjadinya. Kemudian fi'il mudhari' kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanin hadir awil mustakbal. Fi'il mudhari' itu fi'il yang menghasilkan satu pekerjaan untuk sekarang atau yang akan datang. Makanya kita kalau sholat itu dengan fi'il mudhari', usolli fardhal maghribi, itu fi'il mudhari'. Enggak boleh kita sholaitu fardhal maghribi, enggak boleh. Sholaitu itu aku telah sholat artinya. Padahal sedang tegak, enggak boleh aku telah sholat. Jadi usolli itu artinya aku sedang sholat gitu artinya. Usolli itu fi'il mudhari' yang digunakan untuk sekarang.
Kemudian fi'il amr itu tidak sekarang kejadiannya, nanti yang akan datang. Maka dikatakan fi'il amr itu kalian perintah, perintah dulu baru dikerjakan. Maka ketika dikerjakan hasilnya nanti. Oleh karena itu fi'il amr itu namanya adalah kullu fi'lin yatlubu husula amalin fi zamanin mustaqbalin. Fi'il yang meminta sesuatu hasil suatu pekerjaan tapi yang akan datang. Nah, di sini macam-macam fiil. Ini yakun, ini adalah bentuk fiil mudhari'. Kana at-tammatu, di mana fiil di sini adalah dalam bentuk yang mahma yakun ini tadi. Kalimat yang aslinya mahma yakun min syai'in ba'du itu adalah kalimat yang sudah sempurna. Karena setiap fi'il yang yakun itu dari kana. Jadi setiap kana itu ada isimnya dan ada khobarnya. Setiap isim kana ada khobar kana. Tapi di sini sudah disebut tamah, sempurna, tapi nggak perlu khobar lagi karena sudah sempurna. Wa fa'iluhu, setiap fi'il pekerjaan itu pasti ada yang melakukan kan? Setiap pekerjaan pasti ada yang ngerjakan. Lalu siapa yang ngerjakan dari yakun tadi ini? Wa fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang diperkirakan adalah huwa. Jadi yakun itu pelakunya adalah huwa. Huwa itu artinya dia. Huwa itu dia. Maka di dalam orang-orang tasawuf, Bapak sering dengar zikirnya itu adalah hu. Itu tidak hu itu awalnya. Awalnya adalah Allahu, 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 Allahu. Kan gitu awal mulanya. Kemudian lama-lama jadi hu. Hu itu adalah huwa. Hu itu adalah maksudnya adalah Allah itu tadi. Kalau saking dekatnya orang itu kepada kita, itu biasanya kita tidak pernah menyebut namanya karena dia dekat kepada kita. Kalau orang masih menyebut nama, itu biasanya belum dekat sekali dengan kita. Contoh, ketika seorang anak manggil emaknya bu gitu, berarti anak itu dekat dengan emaknya. Gak pernah anak itu bilang Bu Maryam, nama emaknya Maryam, nggak pernah nyebut Maryam, cukup nyebut Bu. Maksudnya Bu itu adalah ibu bernama Maryam, yaitu ibunya si anak tadi. Maka menyebut Bu itu artinya dekatnya si anak ini kepada ibunya. Nah, si ibu juga begitu, ketika memanggil anaknya itu tidak nyebut misalnya Maryani, tidak begitu, tetapi dia nyebut barangkali nak gitu, cukup naknya, tidak nak Maryani tapi nak sini. Nah, ini tidak menyebut namanya ini saking dekatnya. Maka seorang sufi yang sedang dia menjalankan tarekohnya, dia berzikir hu itu saking dekatnya Allah kepada hatinya. Jadi tidak perlu nyebut Allah lagi, cukup hu itu sudah masuk ke dalam jantung hatinya. Ini adalah kajian dari tasawuf seperti itu. Maka saking dekatnya seperti itu. Nah, huwa di sini dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu artinya dhamir yang tersembunyi. Dhamir itu kata ganti artinya, kata ganti. Karena huwa itu bisa bermacam-macam. Ana juga bisa bermacam-macam, anta juga bisa bermacam-macam. Ana bisa Muhammad, bisa Ali, bisa Utsman, bisa macam-macam. Anta juga begitu, namanya dhamir kata ganti. Ya'udu ala mahma. Jadi huwa yang menjadi pelakunya dari yakun tadi itu kembali kepada mahma. Jadi mahma yakun kembali kepada mahma. Wa min syai'in, dan kata-kata min syai'in bayanun li mahma. Min syai'in itu adalah penjelasan dari mahma. Jadi tadi kan bunyinya begini, mahma yakun min syai'in ba'du, yang kemudian disingkat menjadi amma ba'du, yang kemudian disingkat lagi menjadi wa ba'du.
Jadi wa ba'du aslinya adalah amma ba'du aslinya adalah mahma yakun min syai'in ba'du. Maka min syai'in di sini adalah penjelasan dari kata-kata mahma. Wa in kana sya'nul bayani taksis, dan bila yang namanya penjelasan itu adalah harus khusus, namanya penjelasan itu harus khusus, nggak boleh umum penjelasan itu. Misalnya menyebutkan rumah, mau menjelaskan rumah siapa, rumah Pak Usman, itu udah khusus itu namanya. Tapi kalau nyebut rumah gitu saja, itu masih rumah siapa saja. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan masjid, jadi masjid mana saja, sholat di mana, di masjid mana saja. Tapi kalau sudah nyebut Masjid Al-Mabrur, itu sudah khusus itu. Maka yang namanya penjelasan itu harusnya adalah khusus. Kalau penjelasan itu harus khusus, faqad yakunu musawiyan isyaratan ila annal muradal jinsi bitamamihi. Maka kadang-kadang itu menyamai isyarat kepada maksud jenis sesuatu dengan kesempurnaannya. Fahudifat mahma, lalu kata-kata mahma disembunyikan, wa yakun, dan yakun juga disembunyikan. Tadi kan mahma yakun min syai'in ba'du, itu kan mahma yakun min syai'in ba'du. Sekarang mahma disembunyikan, yakun disembunyikan, wa min syai'in, lalu wa min syai'in juga disembunyikan, wa uqimat, lalu terus ditegakkan atau dimunculkan amma, Jadi diganti yang tadi mahma disembunyikan, yakun disembunyikan, min syai'in disembunyikan, ketiganya ini terus diganti dengan amma. Faqama amma maqama dzalika, menempati kata-kata mahma yakun min syai'in. Jadi mahma yakun min syai'in diganti amma. Jadi menjadi akhirnya amma ba'du. Setelah dihilangkan mahma yakun min syai'in, aslinya kan mahma yakun min syai'in ba'du. Mahma dihilangkan, yakun dihilangkan, kemudian syai'in dihilangkan, diganti dengan amma. Maka kemudian jadilah amma ba'du. Maqama dzalika, menempati itu tadi mahma yakun min syai'in. Summa inna ba'dahum yantuku bidzalika, lalu sebagian ulama mengucapkan dengan kata-kata itu amma ba'du wa yaqulu, maka sebagian ulama mengatakan tidak mahma yakun min syai'in ba'du. Sebagian ulama mengatakan amma ba'du, kama huwa sunnatu, seperti sunnah Nabi. Ketika setiap Nabi berkhutbah, maka untuk menyelingi satu ucapan ke ucapan berikutnya, Nabi menggunakan amma ba'du. Dan kita khotib juga begitu, untuk menyelingi dari setelah memuji Allah membaca sholawat, juga membaca amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita juga menggunakan seperti itu karena Rasulullah menggunakannya. Wa ba'duhum yahdhafu amma, ada sebagian orang, sebagian ulama, ammanya ini disembunyikan, seperti mahma disembunyikan, yakun disembunyikan, min syai'in juga disembunyikan, tinggal ba'du tadi, ini ammanya juga disembunyikan. Wa ya'ti badlaha bil wawi, lalu ia mendatangkan gantinya dengan wawu. Fayaqulu, maka kalau diganti dengan wawu seperti itu menjadi waba'du. Nah, seperti di dalam nazam tadi itu, waba'du fal ilmu bi aslid-tini muhattamun yahtaju litabayini. Di sini bukan amma ba'du, bukan mahma yakun min syai'in ba'du, tetapi waba'du. Jadi amma diganti dengan waw. Kama huna, seperti yang di dalam syair yang dibuat oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Fal wawu naibatun
Fal wawu naibatun naibi. Kata-kata wa ba'du, wawunya ini adalah penggantinya ganti, yaitu pengganti dari amma. Lalu beliau Syekh Ibrahim Al-Laqani yang disarah oleh Imam Baijuri mengajukan muskilat permasalahan wa halidz dzarfu minal ma'mulatis syarti au minal ma'mulatil jazai. Apakah dzaraf itu beramal syarat atau beramal jaza? Nah, ini beliau menyampaikan seperti itu. Khilafun, ulama berbeda pendapat. Di sini ada perbedaan pendapat. Warrajihu kaunu min ma'mulatil jazai, tapi yang lebih kuat adalah itu termasuk beramal jaza bagian. Liyakunal mu'allaku alaihi mutlaqon, agar menjadi kaitan secara mutlak, menjadi kaitan secara mutlak. Wa wa ablagu minat tahqiq. Jadi kalau menyebut amma ba'du itu sebagai jaza itu lebih nyata gitu, lebih jelas gitu. Li'annal makna alaihi, karena maknanya in wujida syai'un fid dunya mutlaqan fa aqulu ba'da. Itu aslinya begitu. In wujida syai'un fid dunya, apabila ditemui sesuatu di dunia ini mutlaqan fa aqulu, kami membaca fa ba'du ila akhirih. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ini memang kajiannya dari sisi ilmu nahwu dulu. Nanti baru masuk kepada bagian-bagian nanti wujud, qidam, baqa'nya. Ini nanti masih panjang perjalanannya, karena ini adalah ilmu seorang ulama yang memang besar, namanya Imam Baijuri, yang memang beliau ini adalah Syekh di Al-Azhar sana, yang menyarah 144 baris menjadi 500 halaman yang seperti ini kalau nggak ilmunya dalam tidak akan bisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz kita belajar ilmu tajwid, ilmu tasawuf, tafsir terhadap ilmu fikih, Pak? Dalam fikih itu kan terhadap hukumnya haram, halal, boleh dan tak boleh. Sunnah kan, itu apa namanya itu jaiz dan mubah kan? Ya. Nah, bagaimana hukumnya terhadap ilmu tajwid dengan ilmu tasawuf, Pak? Oh gitu. Karena ada hubungan dosa dengan tidak berdosa. Iya. Belajar ilmu itu sesungguhnya hukumnya adalah fardu. Belajar ilmu itu fardu ain. Belajarnya. Makanya Rasulullah sampaikan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mempelajari ilmu itu adalah wajib bagi orang laki-laki muslim maupun orang perempuan muslim. Ilmu apa saja yang berkaitan dengan akhirat. Ilmu apa saja. Jadi ketika seseorang mempelajari ilmu tajwid, artinya supaya benar bacaan Al-Qur'annya. Tanpa ilmu tajwid, bacaan tidak akan benar. Kemudian apa tadi itu? Ilmu fikih. Orang belajar ilmu fikih itu wajib, karena tanpa ilmu fikih orang tidak bisa sholat dengan benar, orang tidak bisa puasa dengan benar, orang tidak tahu kapan mengeluarkan zakat. Itu ada dalam ilmu fikih. Kemudian ketika orang mau belajar ilmu tasawuf, itu hukumnya juga wajib. Itu hukumnya belajar ilmu tasawuf itu wajib hukumnya. Kenapa kok wajib? Karena kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf, maka kita tidak akan tahu, tidak akan bisa merasakan hadirnya Allah di dalam hati kita. Karena kadang-kadang kan begini, Bapak pernah satu saat itu nggak ngapa-ngapa, tiba-tiba teringat Allah. Pernah seperti itu? Pernah kan? Terus tiba-tiba hilang gitu, nggak ingat lagi gitu, ada kan? Dan itu manusiawi. Itu artinya kita ini seakan-akan adalah seperti HP yang sinyalnya kadang muncul kadang
Tidak. Pas lagi sinyal muncul, Allah ngasihkan sinyal, kita ingat Allah. Begitu Allah melupakan kita, lalu kita lupa kepada Allah. Jadi ini adalah akan bisa merasakan kalau orang itu belajar ilmu tasawuf. Maka ketika orang belajar ilmu tasawuf, itu yang paling tinggi di dalam ilmu itu adalah la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Kenapa? Tidak ada kalimat yang paling tinggi kecuali la ilaha illallah. Maka orang yang di akhir hayatnya diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang itu masuk ke dalam surga walaupun dosanya seberapa banyak. Ketika dia di akhir hayatnya itu mengakhiri kalimatnya di dalam hatinya, diucapkan lewat mulutnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Maka ada kiai yang ketika punya burung bionya mati diterkam kucing. Begitu burungnya itu, burung bionya, Pak Kiai itu nangis-nangisnya. Santri ini mengira Kiai nangis karena burung bionya mati diterkam kucing tadi. Akhirnya iuran untuk membeli burung bio yang lain. Yang ditangisi oleh Pak Kiai bukan burungnya itu diterkam kucing mati, bukan itu yang ditangisi. Yang ditangisi burung bio tadi sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sering mengucapkan begitu. Orang datang dia mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, tapi pas begitu mati nggak bisa mengucapkan itu, cuman karena diterkam kucing. Jadi Pak Kiai tadi dia merasakan diri, ya Allah kalau aku mati seperti burung bio itu, ya Allah alangkah sengsaranya aku. Mikirnya sebetulnya begitu Pak Kiai tadi, bukan karena burungnya yang diterkam kucing, tetapi kalau nanti di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti burung tadi, alangkah sengsaranya hidupnya di akhirat. Itu sebetulnya yang dirasakan oleh Pak Kiai. Si santri tidak ngerti itu, akhirnya iuran beli burung bio untuk gantikan burungnya Pak Kiai. Jadi mempelajari ilmu tasawuf itu penting karena untuk menata hati kita supaya ketika kita ibadah bisa jujur, ketika puasa jujur, sholat jujur, zikir pun la ilaha illallah, la ilaha. Kadang-kadang masih ngelayang ini, hatinya masih ngelayang nengok kemana-mana. Yang punya utang masih ingat sama utangnya, atau orang utang kepada kita belum bayar masih ingat juga. Itu namanya tidak jujur. Ini yang membimbing adalah ilmu tasawuf. Jadi mempelajari ilmu untuk menuntun kita ke akhirat itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ilmu tajwid, kenapa? Karena yang penting baca Al-Qur'annya benar yang diajarkan oleh gurunya. Tapi kalau dia mempelajari ilmu tajwid itu sendiri itu bagus. Karena banyak orang yang ditanya tajwid tidak tahu tapi baca Al-Qur'annya bagus. Ada itu karena gurunya yang mengajarkannya. Jadi setiap satu kampung itu wajib ada satu yang menguasai ilmu tajwid. Artinya ketika sudah menguasai ilmu tajwid satu kampung dosanya gugur. Itu namanya fardu kifayah. Kira-kira gitu. Barangkali itu saja dulu. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'idina minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.